Ini baru cakep acara. Beres, sudah beres. Ini acara cakep. Ibunya ini. Ibunya ini. Ganteng banget. Bukan begitu, bukan bingung apa. Bingung ngeliat orangnya cakep-cakep banget. Bisa. Emang nggak nyari suami baru? Enggak, gogaan. Kenapa? Kan masih cantik. Oh, kan masih cakep. Geli. Udah geli. SPBU. Surat Surat apa? Pem. beritahuan. PBU. SPBU surat pemberitahuan B-nya. Banjir. Banjir U-nya. Umum. Umum salah. Benjol. Benjol mah penyakit apa? Kalau pinjol kan pinjaman online. Kalau benjol. Benjol ini kan. Bisul. Iya. Makanya ayah sehat terus, nggak mau takut ayah sakit. Peluk dong ayahnya. Ya Allah. Rakyat, sekarang kita mau ngapain sih ini? Nih, FVP ke topik itu tok. Ini adalah napak tilas. FVP napak tilas, it's so last. Hah? Nah, di sini kita akan mencoba napak tilas, reka ulang, mencari tahu tentang bintang kita. Bang, Ya ampun. sehat bang. Maaf, malah nyusulin ke sini segala. Saya pengen peluk artis nih. Kenapa? Sama artis. Bukan. Ini Ente salah. Masak air. Itu asli. Masak air. Masak air. Biar matang. Nah, itu tahu. Itu di sisi. Nggak tahu deh, lupa Anda nih. Ini bukan artis, bukan. Ini Bang Opi bukan? Bukan. Lah, ini Bukan. Beneran. Iya, itu bukan. Asli. Bukan. bukan Bang Opi. Bukan. Lah ini mirip. Benar, Bang Ipan. Coba Bang. boleh dibuka nggak? Jangan. Oh, jangan. Gak sopan. Bukan. Oh iya udah. Iya, berarti salah ya. Mirip. Ya, tapi mirip ya. Tapi emang kan kalau Opi Kumis kalau maaf ya kalau maaf nih kalau dibuka biasa mau botak. Biasa begitu. Putar atau mundur? Misi ya, Bang. Bang, misi Bang. Misi Bang, numpang. Mau nanya Bang, kalau rumahnya Pak Opi Kumis di mana? Ya, makanya di gang sini mukanya sama si Mukli. Bang, saya nanya Bang, rumahnya Opi Kumis di mana? Di sini RT 1 sampai RT 16 semuanya mukanya sama. Gini semuanya. Semuanya mukanya sama. Berkumis. Berkupluk, sampai begini. Ini baru benar Opi Kumis ini. Iya. Ini pada mau kemana? Baik, alhamdulillah pada mau kemana? Nyari, mau nyari Bang Opi. Iya. Ngapain nyangkul segala? Ini kan dulu gue sebelum Bang Opi nih. Iya, masuk berkom. Ini rumah. Sebentar. Ini Gue kagak percaya. Iya. Ente ini Bang Opi. Sini. Ini baru artis. Ini Bang Opi. Kalau aneh buka. Coba. Nah, sekarang coba buka. Buka Pak Lelo. Buka. Ya. Masih ada di rambutnya. Masih kan? Ini adik kakak. Iya adik kakak, ini adik gue nomor 5. Jadi beranaknya lain, gue di rumah sakit, dia di download. Jadi agak suburan. Maaf dibuka sedikit lagi. Iya boleh. Nah tuh. Ini nih kagak kebanjiran sini longsor gini gimana? Jadi sebetulnya ntar di bulan-bulan yang akan datang gue mau kontrakin nih. Kali ada yang Kosong. mau buat rumput. Karena kosong. Gimana kali isi? Ini Balik rumah lagi ke sini. Iya, ini rumah emak aneh. Kebetulan kan gentengnya udah mau rubuh, jadi aneh mau rehab. Di sini ntar yang tempatin adek Renov. Renov. Rehab orang kena narkoba direhab. Kalau ini Renov kali gitu. Agak sensitif di sini. Saya kan dengarnya jadi inget dulu. Ini mas Renov kali Renov. Iya, Renov. Jadi mau dibagusin biar si Adam tinggal di sini. Ini siapa ini? Ini Adam. Nih, bukan. Ini yang bangun rumah. Ini Adam. Lagian Opi ngapain bantu-bantu gini? Dulu emang pernah jadi tukang bangunan? Gue 4 tahun, maksudnya sebelum berkesenian dulu, Iya. sebelum lenong apa segala macam, gue pernah jadi kuli bangunan. Sebelum jual sebelah kanan semua kiri semua. Iya, sebelum jual itu, tapi gue udah jadi kuli bangunan. Bagian apa? Kan ada Kaduk semen. Jadi kenek, gue bukan Kenek, tukangnya, kenek. keneknya. Keneknya itu 4.000 perak sehari. bohongan, Bang. Ih, Dari jam tahu berapa nggak? sampai jam berapa? Dari pagi sampai sore.
Kalau diibaratin sekarang 4.000 tuh kayak berapa Ya sekarang? kalau sekarang bang saya 10.000 deh kali ya. Murah banget bang. Udah bukan murah lagi. Tapi hebat ya. Bang Opi berarti anak berapa total tadi? Anak semuanya 10. Semua udah dikasih rumah sebelah. semua? Iya paling nggak udah ada yang kebagian deh, walaupun yang tapi kebagian walaupun semuanya belum. Kita lagi usaha supaya bagaimana caranya biar kecil kebagian. Ini rumah belum di plafon. Oh iya. Ya bukan bang. Maksudnya bantuannya udah warga ya, bukan ke rumahnya. Tapi oke. Tenang apa? Siap, siap. Saya bantuin rumahnya. Iya woi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah. Iya. Langsung. Plafon doang pak. Jadi itu punya rumah orang tua. Oh, ibu di mana ibu? Ibu di sebelah, ibu di sebelah. Jadi yang mana dulu nih yang mau saya bantuin dulu? Ini bapak bantuin aja plafon. Saya beresin buat Bang Opi. Atasnya pi. Seperti biasa. Iya, thank you pak. Tunggu ya saya. Iya, thank you. Cucut. Oke. Ini baru cakep acara. Beres, sudah beres. Ini acara cakep. Dengan demikian bisa sudah perjumpaan kita hari ini. Belum. Ya, bukan tujuannya itu dulu. Nah, ini rumah Ibu Ane betulin buat si Adam. Ya. Kalau Ibu Ane sendiri tinggal di sebelah. Jadi ibu tinggal di rumah sebelah. rumah sebelah. Rumah sebelah aja bisa ditinggalin ya? Sebelah doang. Apalagi itu ya? Bukan maksudnya rumah sebelah tuh rumah di sebelah sore, bukan rumahnya cuma sebelah. Rumah sebelah. Rumah kecilnya Bang Opi di mana? Rumah kecil gue di sini sebelah nih. Nanti sebelah kita nih. boleh ke sana. Boleh. Kan urusannya udah beres. Iya, cuman nanti kalau ngobrol sama emak gue agak kenceng soalnya Kenapa? kupingnya udah melayang-layang. Oh, usia berapa emang? 80 lebih. 84. Coba ketemu, boleh ketemu? Boleh, ayo kita ketemu yuk. Itu dengar aja pas itu ikut tepuk tangan loh tadi. Apa kabar? Nah, ini mah ya. Ini. Ibunya ini. Ganteng banget. Ini ibunya Bang Opi. Ibu, Mak Yaya. Gede banget. Ini rumah siapa nih? Rumah dia juga nih. Rumah kita beresin. Yuk kita ke rumah sana yuk. Ada TV jatuh. Ayo, Mak. Ayo masuk Pak Rafi sini. Ayo masuk Rafi. Masuk Pak. Pak Rafi. Titip. Duduk Pak Rafi. Izin masuk. Nah, iya gitu. Duduk Pak Rafi. Ini siapa? Ini Irfan Hakim. Irfan Mansur. Yakin? Siapa namanya? Irfan Hakim. Iya. Ini udah tahu. Ini siapa namanya nih? Yang ini tahu nggak? Kenal Siapa? Raffi Ahmad. Ini Sering di TV. Oh iya, sering di TV. saya juga suka di TV. Beda. Ini sering di TV, ini sering di Empang. Iya, lain. Tadi saya udah ke rumahnya, itu kan rumahnya Pak Opi. Iya. Nanti atapnya kita rubuhin. Iya. Apa bagusin? Anak lagi bakal mantu deh nih. Oh gitu. Iya. Tanya. Emang anak berapa? Anak berapa? 10. Kata Bang Opi 11. 11. Gua nggak diakuin. 10 melu. Oh, 10 kali biarin. Lu salah. Dia paling tua ini. Paling tua. Coba namanya siapa aja? Bang Namanya Opi. siapa aja namanya? Opi. Iya. Yayan. Yayan, almarhum. Ida. Aku lupa lagi. Lupa. Rijal. Ida. Ini ada orangnya masih ada. Yudi. Budi. Yus. Yus, tuh lu inget Iya, deh. Kiki. Siapa lagi? Ijan. Yang udah Heri. Heri. 8 baru. Yang 2 yang apa? Yang 2 yang udah meninggal. Yang keguguran. Oh, yang Oh, yang keguguran dihitung sama dia. Yang ada berapa? Yang ada 8. 8. Pak Yaya, gigi tinggal 2 itu. Pasangin tuh. Tapi ibunya Bang Opi ini fenomenal. Fenomenal. Pernah didatangin sama pemain-pemain artis Facebooker. Udah tua kan pakai pasang-pasang gigi. Udah 90. Oh iya, 90. Balik ke Nggak ngomongin gigi. gigi, ngomongin Facebooker. Dulu siapa aja yang pernah datang ke sini artis? Artis. Olga. Almarhum. Siapa lagi? Ayo Ting Ting. Ting Ting tuh. Ayu Ting Ting. Datangnya ke sini bareng siapa Ayu Ting Ting? Para pemain datang. Datang juga. Pernah juga. Tapi saya nggak pernah ke Ting Ting, beda. Saya Iya, Enggak, lu pernah ke sini. Oh iya. Tenang. Beda lagi. Jadi Bang Opi tahu aja. teman-teman Facebooker pernah ke sini semuanya. Kesini pada main. Dalam rangka apa itu tuh? Dalam rangka nih rumah tenggelam, banjiran. Maksudnya? Waktu banjiran nih pada datang. Segini paling kebanjiran segimana? Segini Bang. No, selobang angin, no. Segitu. 2 meter, 2 Selobang meter. angin.
Segitu? Yes, lubang angin. Ini tenggelam semuanya. Tenggelam. Setiap tahun gitu tuh. Atau pas saat itu pas Per 5 tahun sekali, per 5 tahun sekali. kok bisa ya? Iya, tapi kalau sekarang Bisa gitu ya? Iya, tapi kalau sekarang udah nggak segitu. Nih, setelah bantaran kali dilebarin ke samping nih. Oh, jadi Patungan alhamdulillah. deh patungan beliin ibu nenek rumah di Bintaro. Katanya nenek gak mau pindah dari sini. Bintaro lumayan, Mak. Bisa aja. Tadi saya udah bilang atap rumah yang di sono saya perbaiki. Iya, Beres. nanti dibagusin tuh yang Kagak mau atap, yang rumah Mak Yaya buat Adam nanti diberesin sama Pak Rapi. Pelaponnya paham ya. Tapi maunya rumah di Bintaro. Iya, nanti sama yang Sebentar. serakin. Katanya gak mau pindah dari sini. Di sini tinggal emang harus gini ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Tinggal dari tahun berapa? Di sini dari tahun 43. 43. Tahun 43. Sebelum merdeka. 43. Itu yang ngomong ada yang bingung. Tahun berapa? Oh, saya ingat-ingatnya tahun berapa ya? Emang nenek lahir tahun berapa? Mak Yaya lahir tahun berapa ya? Tahun lahirnya? Lahirnya waktu waktu itu 43 atau 41? 43 kali. 43 Kali. Mulai tinggal di sini 75. mulai tinggal di sini tahun 75. Berarti udah 50 tahun tinggal di sini. Sama kayak umur gue, Pi. Tahun Tapi ini Irfan Hakim 50 tahun. saya 50 tahun, lahir 75. Mak Yaya di sini udah dari tahun 50 75. tahun. Mak Yaya tahun dari sini 75. Dia kata dia gini. Opi, ini kayaknya diajak ngobrol. Kayak nggak ngerti gini-gini mulu takut dengeran ya. Jadi Bang Opi, ajakin Pak Haji Bolot ngobrol sama ibu. Aduh, makin parah. Baru keren ya. Bukan begitu, bukan bingung apa. Bingung ngeliat orangnya cakep-cakep banget. Bisa. Lain main Iya, di iya, TV. Ibu kenapa nggak tinggal bareng sama Bang Opi? Lain main di TV ya, Oh, Pi. ini tanya nih. Kenapa ibu nggak tinggal bareng sama Bang Opi? Yaya kenapa nggak tinggal bareng Opi di Condet? Enggak, tadi mau beliin enggak mau. Nah, giliran dibeliin Bang Opi nggak mau. Giliran ke Rapi minta dibeliin di Bintaro. Dia tahu yang duitnya lebih banyak. Bisa aja. Sama gue nggak tega. Kalau ibu tinggal di Bintaro jauh. 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 Nanti yang ngurusin ibu siapa? Oh. Udah aja ini rumah ibu aja dia renovasi. Yang mana? Nih. Ini tuh udah. Iya udah oke renovasi. Tos. Sebentar dulu. Gue rasa ini Gue syuting FYP duitnya kayaknya udah gitu loh. kayaknya ini emaknya ya, sama Bang Opi udah di brief. Kita mau syuting. Ini minta ini nih gitu kayaknya udah di brief sama Bang Opi. Udah kan gue dijanji. Pokoknya atap rumah si Adam. Iya, Adam. Sama rumah ibu kita renovasi. Dengan demikian saya sudah perjumpaan kita. Belum juga. Masih banyak schedule, masih. Tapi ini beneran mau pintar saya renovasi. Boleh Pak, terima kasih banyak Pak. Tenang kayak biasa Pak Opi. Ya biasa. Gimana biasa? Ya. Tapi saya mau nanya, Pak Opi istrinya berapa? Istrinya. Dua. Sekarang dua. Yang Sisa mahal dua. Sisa dua. Tadinya berapa semuanya? Nggak apa-apa bilangin. Berapa ya? 4. Tapi dari dulu dari kecil emang udah playboy. Emang Dari ke- genit. Emang genit. Iya. Genit playboy dia. Wah, parah. Mantep saya. Iya, tapi emang ganteng kan? Ganteng nggak kata emak? Ketawa dia. Dia ketawa. Bilang aja jelek apa-apa. Tapi pas nikah sama istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ibu ada? Yaya tahu nggak waktu Opi nikah pertama, kedua, ketiga, keempat, Yaya tahu nggak? Nggak kayak tahu dia udah tua dia begini. Waktu nggak kawin. Kawin ini. Bukan kawin. Tapi ini kan bedanya cuma beda 5 tahun nih. Iya. Beda 5 tahun. Waktu kecilnya suka berantem nggak nih? Ini kecil nih bagaimana? Enggak, dia. Enggak. Ini berdua. Dia paling baik dari saudara, baik banget dia. Siapa? Nih. Bukan di berdua, ngomongin berdua sudah berantem nggak? Enggak ada yang berantem. kakaknya baik. 10, ibu punya anak 10. Tapi enggak ada yang pernah berantem. Oh gitu. Padahal tinggal serumah di sini semuanya. Satu kamar berapa orang Bang Opi? Wah ini sih numpuk kalau lagi tidur. Kayak ikan cuek. Jadi kalau gue ngulet mukanya dia gue tendang. Dia ngulet, gue pernah
Waktu tidur gigi gue copot 2. Gara-gara Disikut. bohongan bang. Disikut, numpuk tidur. Katanya waktu muda pernah rebutan pacar, bener? Rebutan pacar. Waktu muda. Tahu deh. Opi Nggak tahu. Mary Jal pada berebut Pacar. pacar. Pernah rebutan atau atau Pernah. direbut atau gimana? Pacar gue diselingkuhin. Astagfirullahaladzim. Tahu itu tuh pacarnya Bang Opi. Tahu. Cantik juga nih gitu. Lu tikung. Main tipu-tipuan deh. Kalau dia dipanggil ame abangnya, abang iparnya. Nah, pacarnya tinggal di sini. Dipacarin. Dipacarin lah. Berarti pacar ceweknya juga itu juga ya. Tapi aneh juga pernah ditikung juga. Dia juga. Satu-satu. Satu-satu. Gue pernah cuci kaki dia loh. Sama saya juga pernah cuci kaki ibu saya. Itu Pak Raffi. Itu betul. Itu Bener, sumber banget. keramat. Cuman gue salah. Jadi gini kata Habib Muhammad nih, Ustadz gue. Nanti lu cuci kaki ibu lu, airnya minum. Udah, gue pulang begitu dia ngomong. Gue nggak sampai selesai. Begitu emak gue pulang, gue tanya nih sama babe gue, Pak, mana emak? Lagi ke pasar. 7:30, gerimis. Gue tahu pasar Jambul kalau gerimis double. Gimana tuh apa? Becek. Oh, becek. Ntar mak gue pulang pasti kakinya kotor nih. Astagfirullahaladzim. Dari jauh gue udah intip mak gue pulang. Sendal jepitnya atau hijau atau merah. Itu kakinya hitam. Duduk di sini nih duduk nih. Udah niat mau nyuci kaki. Duduk pakai bangku, gue giniin pakai baskom, gue ambil air mineral, gue tuang, gue kucek, lu bisa bayangin airnya kan? Butek banget tuh. Hitamnya. Gue ambil, gue minum. Kata dia gini, Opi lu jangan kira diem, ini Ustadz yang suruh cuci kakinya, minum airnya. Tapi itu kotor, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue minum. Itu lu bisa rasain bagaimana rasanya air comberan. Gue minum. Balik lagi ke rumah Ustadznya. Ustadz, udah saya minum. Kaki ibu saya udah saya cuci. Kaki mak lu bersihin dulu nggak? Nah, salah gue deh nih. Harusnya bersihin dulu. Bersihin dulu, baru bersih baru airnya itu diminum. Enggak Ustadz. Hitam-hitam kakinya emang lu. Tapi tetap berkahnya datang juga. Datang berkah. Orang tua yang kotor aja bisa datengin berkah. Gimana doanya Pak Raffi? Dari sejak itu kumis subur banget Subur. kayaknya. Kena itu. Pupuk kandang. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Bapak meninggal itu kapan? Berapa tahun udah Diding meninggal? Gua kalau manggil nama 17 tahun. udah 17 tahun ya? Udah 17 Mak, tahun. udah 17 tahun menjanda. Mak nggak nyari suami baru. Enggak, gogaan. Kenapa? Kan masih cantik. Kan masih cakep. Geli. Udah geli. Hebatnya perempuan tuh ya. Iya. Tapi Nah kalau laki mah kuburan masih basah juga. Udah setar. Tapi ngomong-ngomong Bobi, ini kan rumah udah tinggalin tua. Cakep banget. Iya. Ada cerita mistis gak Mbak Bobi? Tuh. Di sini ini bukan gue bilang bahwa penunggunya bernama si A terus sama nama penonton ya, bukan. Di sini ada satu mistis, terutama di rumah yang Adam. Tapi Yang lagi dibangun? Iya, ya bangun. Tapi dia suka kesini juga. Namanya Jenat. Oh, Kok saya sampai kasih nama? Oh, Iya, jenap. dia ngaku. Dan yang sering nemuin gue, dia pakai kebaya. Sosoknya kayak gimana? Pakai kebaya hijau daun pisang sama kainnya lurik. Jadi dia bilang gini, sosok namanya Jenat. saya nih nggak bakal ngeganggu karena saya ada di lingkungan sini. Dia ngomong gitu? Iya. Tempatnya saya di mana nggak bakal saya kasih tahu karena pada waktu rumah ini belum ada, di situ ada makam saya. Dia ngomongnya gimana caranya? Jadi lewat kayak impian aja gitu. Jadi bukan ngobrol gini ya, Bukan, tiba-tiba kayak impian aja. komunikasi aja. Dan kadang-kadang kalau gue lagi di sini nih tengah malam nih, gue kan kadang-kadang tengah malam di sini lagi nulis apa gitu. Terus kelihatan berkelebat dan gue tahu itu adalah orang yang makhluk yang pernah hadir di mimpi gue. Itu keluarga Bang Opi doang itu atau udah lingkungan tahu pada tahu semua? Lingkungan nggak ada yang tahu, keluarga gue tahu, Satu emak gue keluarga tahu. ini aja. Tahu. Yang mistis di rumah ini siapa namanya? Yang makhluk gaib. Oh, Jenap. Tahu. Tapi ngomong apa sama Ibu Bang Rijal? Sampai sesuatu mumpung masih ada sampai sekarang Jadi sehat. buat Opi mak, mudah-mudahan Opi doain emak sehat, Amin. emak panjang umur, dan emak juga doain anak-anaknya semuanya mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan emak nih anak-anaknya terbuka hatinya supaya nggak pelit sama emak.
Karena kalau kita udah diikhlasin orang tua perempuan, aman urusan kita hidup. Itu. Ini aja mau ngomong juga nggak? Enggak. Ini ada. Ini ada Aneh. Oke, janda isinya ini mah dari ada ceritanya gitulah. Iya. Kita lihat nih, ini ada cerita nih Bang Opi. Oh, baju lagi. Iya, buka. Ini kita buka aja boleh? Boleh. Iya, ini mah. Tuh. Apaan? Daster. Tuh. Daster. Katanya mah pernah hilang semua bajunya. Iya. Ini daster nih. Gara-gara hanyut kena banjir, bener. Iya. Ini Vi kalau minta apa-apa nggak pernah banyak. Dia mintanya, ntar kalau lu ada duit beliin gua daster ya, itu aja. Mintanya daster aja. Cuma daster aja. Iya, daster aja. Tuh, Buka. makanya saya langsung beliin dasar buat Nya. Tuh, Mak, ya. Bagus, Mak. Cakep Dia ya. bakal ngaji. Iya, doh, bukan Ngaji jangan pakai dasar lah, Mak. Ngaji kayak daster. Oh, turu-turu mama. Ke masjid. Oh gitu, biar adem. Iya. Ini kita datang nggak disuguhin apa-apa kayak Begini. Gimana sih? Anak gue yang paling gede, selfie itu kan dia kebenaran jualan seblak. Selfie jualan seblak. seblak. Oh, nggak jauh dari sini. Iya. Situ. Nah, kalau misalnya mau makan seblak ya boleh deh. Ya, Kita boleh, makan kita seblak ya. seblak ya. Duitnya mana dong buat makan seblak? Tenang Bang Opi. Kasih ibu nih biar senang. Ini Biar tuker. $100. Kalau ditukarin bisa jadi juta. Iya. Ya? Sekarang Berarti 16.000. 16.000 Jadi 1,6 juta. Bang belanja daster. Nih jadi kalau Gitu. taruh di gini, jangan dilipet ya. Dari Pegang. Iqbal Hakim. Dari Iqbal Hakim sama Ya. saya berdua. Saya dasar doang, saya dasar. Nah, itu. Kita makan seblak aja yuk. Ayo, Makan begini sama ya. Mau makan seblak ya, ke tempat selfie ya. Seblak. Ini jangan dilipat, gitu aja. Ya, makanya ayah sehat terus, nggak mau takut ayah sakit. Peluk dong ayahnya. Ya Allah. Ini dia nih. Ini seblak Nyonyor. Seblak nyonyor luar biasa. Iya. Semuanya makan seblak di traktir Iqbal Hakim. Ini juga mana ini nih? Iya, ini Anaknya Bang Opi. Iya, selfie. Selfie. Ini anak paling tua. Saya udah sering ketemu. Udah paling sering Kamu ketemu ya. berapa lama jualan seblaknya? Dari tahun 2018 Juli. Udah lama dong. Udah lama. Tempatnya ini. Iya. Iya. Ini tempat sendiri atau sewa atau gimana? Kontrak. Kontrak masih kontrak. Tahunan. Di jalan apa? Biar orang-orang pada datang sini. Jalan Jalan Raya Raya Kalibata, depan kampus Binawan. Oh, berarti ini yang beli anak-anak kampus gitu? Kebanyakan anak kampus sih. Coba bikin seblak tuh kayak gimana sih? Ala selfie. Seblak. Oke. Nyonyor berarti pedes banget gitu? Bisa pedas, bisa sedang. Oh, tapi nggak bisa pedes. Kita masukin telur dulu. Sehari bisa habis berapa porsi? Kalau awal buka sih bisa 200 A. 200 porsi? Iya, bisa 200. Bagus, lumayan. Iya. Tapi kalau sekarang nih emang agar ada sepi karena anak Binawan ini juga maksudnya banyak libur. Oh iya. Banyak libur. Ini kalau dapat seblak ini sebulan dapat berapa, Neng? Hah? Dapat berapa? Sebulan bersihnya kalau lagi rame bisa 2 juta, 3 juta lah. Alhamdulillah. Lagi rame. Iya. Oh, pas lagi kagak, lagi sepi. Ya elah sejuta kagak ada. Gitu Seblaknya udah kayaknya mateng. Udah, satu porsi aja kita cobain bareng-bareng. Beli online atau beli di sini? Enggak apa-apa pakai ini. Pakai aja, pakai. Wih, tampilannya keren banget. Cobain ya. Bibi. Silakan. Kita cobain ini dia si gali jali. Iya sih, jali. Seblak nyonyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu kalau seblak tuh. Oh iya. Bener bikin nyonyor. Beneran, manis banget. Pedas. Pi jago banyak, Pi. Tapi kita cobain ininya nih. Terbang kumis gue deh. Tapi seger banget ya. Bener seger banget. Enak. Beneran, melek banget. Dan enak. Beneran. Tapi kalau di mata Neng Selfie sendiri sebagai anak, Bang Opi sebagai ayah bagaimana? Ya kalau ayah tuh gimana ya?
udah luar biasa jadi orang tua. Apa namanya? Walaupun anaknya banyak tapi Adil Galak lah. Enggak pernah marah. Enggak pernah marah. Enggak pernah. Kan maaf nih kan ibunya berarti ada istrinya beberapa nih. Iya. Ke Mas Elvi ke Itu istri dari satu, kedua. Dari satu. istri pertama, ke istri yang kedua, ke istri yang itu bagaimana? Akur. Akur? Alhamdulillah. Awal mah enggak kali, enggak. Awalnya ya masih perkenalan gimana? Kikuk, Kikuk. kagum. Tapi kalau sekarang udah enggak sih, udah biasa aja, udah anggap kayak ibu sendiri aja. Justru jadi keberkahan, lu jadi banyak ya. Jadi sayang banyak ibu. Iya benar, banyak adik-adik. Iya. Tapi Bang Opi kan manusia, pernah sedih dong. Nggak pernah gue. Ini makanya gue Sama sekali. Nggak pernah. Salut ya sama Bang Opi. Bang Opi tuh nggak pernah ngeluh, Iya. nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa. Kalau apa ya udah Pak Rapi, udah tenang aja, udah Pak Rapi selalu begitu. Sesakit apapun, sesusah apapun. Nggak pernah. Nangis. Nggak pernah nangis. Gue kalau misalnya sementok-mentoknya sedih, apa gue ya udah jalannya satu-satunya ada ke teman-teman, ada kerjaan apa enggak, apa segala macam, begitu aja nggak pernah ngeluh. Nggak. Ketika bapak meninggal, Sama aja biasa. Emang orang ada dan harus tiada itu udah satu persoalan hidup begitu. Ya Bang Opi sehat aja. terus ya. Sehat, Kita alhamdulillah. ini sayang sama Bang Opi. bener-bener panutan dia mah. Dari seorang anak Mas Elvi yang paling disyukurin menjadi anak seorang Opi Kumis apa? Apa yang disyukurin? Ya pokoknya yang paling disyukurin ya punya ayah ya kayak gini. Lucu. Nggak pernah marah. Nggak pernah, sabar banget. Pokoknya Paling mentok kalau pernah ngelihat misalnya Mas Elvi pernah lakuin kesalahan apa, mentok-mentoknya marahnya Bang Opi gimana? Paling negor aja gitu. Kekecewaan dari ayah Nggak gimana? pernah negor, paling ngomongnya ke Ari atau Adam gitu ya. Itu bilangnya selfie jangan begini gitu doang udah, tapi nggak pernah negor langsung, nggak pernah. Ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba nih Bang Opi bilang, "Neng Selvi, saya mau nikah lagi." Bagaimana? Boleh nggak nikah lagi? Kalau masalah nikah lagi atau apa itu urusan ayah, terserah. Suka izin nggak dulu yang kedua tiga? Izin. 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 Dipersulit nggak? Enggak. Terserah ya, pokoknya yang mana ayah seneng jalanin. Anak yang berbakti ya. Kok saya sabar apa gitu? Awas ya Papa ya, dapet cewek begitu. Suruh main-main deh sama selfie deh. Raya aja mulai begitu. Aja, Papa lagi apa? Lagi syuting sama cewek-cewek. Aja nggak mau sayang lagi sama Papa gitu. Kayaknya ibunya udah ngedoktrin. Tapi ya udah, apapun kan kehidupan ini kita jalani saja sebetulnya. Iya betul. Relax aja, relax. Tapi kalau tadi kan Bang Opi udah ungkapin ke ibu, Itu ibu. hati terdalam. Kalau Mas Selvi mau ungkapin hati terdalam buat ayah. Iya pokoknya buat ayah sehat, Amin, panjang insyaallah. Amin. banyak rezeki. Amin. Pokoknya cuma Terharu. Amin. Iya. Cuma ayah deh pokoknya satu-satunya. Udah. Iya. Nggak bisa bayangin ya Nggak kalau bisa kalau misalnya ngomong masalah ayah. Yang kamu takutkan apa terjadi dengan ayah kamu? Ya makanya ayah sehat terus, nggak mau takut ayah sakit. peluk dong ayahnya. Ya Allah. Bang Opi juga sedih. Ya, jadi sebetulnya kalau Bang gua kan Opi memang berkaca-kaca jarang Ya. mas saya lihat Bang Opi berkaca-kaca. Kalau gue kan emang sebetulnya tulang punggung. Gue hidup ini adalah bagaimana caranya anak gue bahagia, itulah hidup gue gitu loh. Jadi gue anak dari 10 anak nih, asal semuanya bahagia buat gue, itu adalah satu kebahagiaan buat gue. Makanya gue mohon sama Allah sehatin, Amin. supaya gue bisa lihat anak-anak gue yang 10 nih sukses dulu. Allahumma Setelah amin. itu tinggal terserah Allah terhadap diri gue gimana. Jadi gue sama anak-anak gue biar kata 100 perak, 200 perak, gue nggak pernah nggak boleh lihat dia punya kesusahan. Jadi yang susah ayo sini ngomong. Gue ada duit gue kasih, gue nggak ada duit gue bantu doa. Ya Allah. Gitu. Minimal doa. Ini minimal doa. Jadi anak-anak gue tuh ngomong lah, ya kurang ini nih, kurang ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Ayo kita kerja sama-sama. Ayo ikut ayah apa segala macam. Alhamdulillah kalau kita tujuan kita baik, pasti Allah kasih jalan keluar. Itu aja. Loh, mudah-mudahan baik-baik semuanya. Amin, amin, Insya Allah. amin, insya Allah. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang berbagi, gimana kalau kita bagi-bagi duit sama warga, tapi nggak salah bagi. Kita adain kuis juga. Boleh. Saya titip sama kamu lah. Kan raja kuis. Ada kuis nomor 1 udah Irfan Hakim. Udah nomor Siap. Apaan tuh? Ya, sehat terus ya. Yuk, kita ketemu warga. Oke, siap. Assalamualaikum warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dapat rezeki kagak? Mau? Ini bareng Bang Opi Kumis nih. Iya. Coba ya, ini gampang. Iya.
sebutin kepanjangan dari sebuah singkatan ini ya. Misal TK Taman Kanak-kanak. SD apa? SD sekolah dasar. Ya udah langsung dapat. Ribu. Oke. Kesini Bu, kesini. Iya. Siskamling. Iya. Siskamling. Kepanjangan siskamling apa? Ah, Mundur. kepanjangan siskamling gitu masih itu dong. Iya, siskamling bisa nggak? Iya. Siskamling itu sistem keamanan lingkungan. Posyandu. Pos pelayanan terpadu. Lanjut. PAUD. Pendidikan anak usia dini. Ambil semua. Kagak. Udah, ya ambil. Lanjut apa lagi Bang Kopi? Bansos. Bantuan sosial. Tadi bansos. Ini pansos. Bantuan Pansos. Apa? pembagian sosial. SPBU. Surat Surat apa? beritahuan. PBU. SPBU surat pemberitahuan B-nya. Banjir. Banjir U-nya. Umum. Umum salah. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Ikut lagi dari belakang. WC. Kepanjangan dari WC. Nggak tahu. Belakang. WC itu water closet. Iya. Sinetron. Sinetron. Panjangan sinetron. Bisa ke belakang. Mundur ke belakang. Coba Ibu. Maju Ibu. Ayo, siapa lagi? Sinetron. Sinetron. Film Bukan. Sinema elektronik. Lanjut lagi. Maju siapa? Nah ini nih Ronaldo nih. Maju. KRL. Mundur. KRL itu KRL. Kereta api listrik. Kereta. KRL kereta. Rel. Kereta rel listrik. Iya betul. Pinjol. Pinjaman online. Benjol mah Penyakit apa? Kalau pinjol kan pinjaman online. Kalau benjol. Benjol ini ya. Bisul. Salah. Hansip. Sapam. Hansip. Kepanjangan Hansip. Sapam. Bukan Hansip. Kepanjangannya Hansip. Hansip. Yang gampang dong. Siapa bisa? Hansip. Siapa bisa? Pertahanan Pertahanan sipil. Dapat. Baper apa? Bawa perasaan. Bawa KTP kagak? Mager. Mager ini males gerak. Puskesmas. Puskesmas berobat, belakang berobat. Iya, berarti kepanjangannya. Puskesmas. Saya Pak Irfan. Pusat Kesehatan Masyarakat. Udah habis. Terima kasih. Luar pada pintar-pintar ya ini warga ya. Ini mumpung di depan masjid. Tadi ada yang lu bilang WC kepanjangannya apa? Dibilang dari belakang jongkok. Oke, mumpung di depan masjid. Gimana kita kajian sama ibu-ibu? Betul, siap. Ibu-ibu kajian. Kajian. Bareng Ustaz Somet. Bareng Ustaz Somet. Ayo kajian. Gimana kalau berbagi suami, intinya pernikahan kita halal, saya minta direstui gitu. Tapi di pihak yang sana kekeh, saya nggak mau mengizinkan. Kalau pilih kamu, lepasin saya, kalau pilih saya, lepasin dia gitu. Rakyat, kita sudah ada di dalam masjid. Ini dia siraman hati. Masya Allah.
Sudah ada Ustaz Solmay sini, Ustaz. Alhamdulillah, Irfan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada Ustaz Ahmad Faisal juga ya? Iya, Ahmad Faisal. DKM sini. Kita di sini sekarang mau ngebahas sesuatu yang serius juga, kagak bercanda. Tapi bercanda juga boleh. Ini temanya adalah berlakulah adil dalam berumah tangga dan berkeluarga. Kayak pas gitu ini temanya. Cocok ya. Temanya pas banget. Udah, ada yang sampaikan dulu silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siraman hati, Irfan, Bang Upi Kumis, kemudian Ustaz Faisal, ibu-ibu semuanya. Bicara soal adil itu adalah perintah agama. Namun perlu diketahui, adil itu tidak harus sama, tapi adil itu adalah proporsional. Kita punya anak nih, yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA. Kalau sama, malah nggak adil. Karena kebutuhan antara yang SD, SMP, SMA itu pasti beda-beda. SMA cilok juga Nah, cilok juga cukup. Tapi SMP, SMA, kuliah nggak mungkin. Walaupun kemudian jajan SD 10.000, jajan SMP 50.000, jajan yang kuliah ternyata 100.000. Itu berbeda dalam soal jumlah, tapi ternyata itu yang adil karena sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh yang paling kecil. Kenapa bicara anak? Karena nggak semuanya punya bini lebih satu kayak Bang Opi. Yang mampu dan berani. Memang Ustaz kan satu. Itu nggak berani atau nggak mampu atau nggak apa itu? Mohon maaf, kalau bicara mampu, insya Allah kita mampu. Cuma bicara berani, ini yang kurang. Kita buka pertanyaan lagi. Gue jadi malu nih kalau ngomong. Ini nggak enak. Senior, suhu, ampun. Harusnya kita cium tangan. Bolak-balik kalau gitu. Benar, Mas Sofian. Oke, ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Iya, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Endang dari Cikarang. Mau cerita, ini pengalaman dari tetangga sendiri. Ceritanya begini. Yang saya lihat sih mereka itu harmonis ya, tapi istrinya beberapa bulan ini cerita, kemarin ini suaminya pulang, tiba-tiba suaminya itu bawa istri muda. Masya Allah. Iya, gitu ceritanya. Masya Allah, astagfirullah. Buat kita sih Masya Allah berani juga. Buat yang di rumah, astagfirullah. Benar, bilang subhanallah. Masya Allah, nekat. Dan ternyata dari cerita istrinya itu yang tua ini nih, sakit hati banget bun katanya. Emang kenapa? Masa malam katanya tidur satu ranjang bertiga. Iya, kalau emang dari awalnya bilang dulu kalau dia itu mau poligami ya mungkin dengan sukarela ikhlas lah. Singkat cerita ini selama beberapa bulan, dari sebulan 2 bulan pernikahan di istilahnya kayak di poligami lah istilahnya istri tua itu, untuk keuangan lancar, tapi 4 bulan kemudian hilang untuk menafkahkan istri yang tua ini. Oke, Pak Ustadz. bentar mau Iya. nanya dulu. Tidur seranjang bertiga itu semalam itu doang atau terus-terusan? Kalau pulang, Oh, pulang bawa istrinya, dibawa istri mudanya. Nah, gimana itu Kan kan punya tempat lagi mungkin kan dia ya. jatah yang Kan tua, ada yang di muda di kamar Aceh. anak. Iya kan itu jatah yang tua. Iya, Kan jadi ada kamar anak, mestinya dibawalah ke kamar anak, jangan sampai saya tuh nggak enak katanya gitu. Terus dari situ dia ngeluh tuh sampai untuk dapur aja nggak punya bawang pun nggak punya, pernah makan sampai cuman terigu doang. Terigu. Iya, terigu dibuat dipotong-potong Digoreng, dibagi ya? anaknya kan semuanya ada 6. Ya Allah. Iya. Nah, dari situ dia tuh suka ngeluh, ya Allah, yang mau saya pertanyakan, apakah itu yang disebut adil dalam berpoligami untuk seorang suami? Pertama, menelantarkan istri tua sampai sebegitunya untuk makan pun susah. Gitu. Ya. Itu yang saya pertanyakan. Mohon maaf minta solusinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sering dengar ayat tuh, orang bilang nih ayat poligami nih. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ingat nih, fa in khiftum, kalau kamu takut. Jadi kalau kamu takut, takut itu belakangan apa duluan? Belakangan. Bisa belakangan, bisa duluan. Bisa belakangan. Nah, kalau kamu takut, takut itu yang tahu cuma diri kita.
Nih buat yang mau poligami nih, ya dengerin. Sama doang mau. Mau, namanya mau. Saya juga mau. Kalau bicara mau. Kalau bicara mau, kalau ini masya Allah. Bang Obi. Jadi kalau seseorang mau melangkah, ini pertama ke arah poligami, tanya diri, berani apa takut? Kalau takut tidak mampu berbuat adil, mundur. Jangan diterusin. Nah, akhirnya yang terjadi seperti yang diceritakan oleh ibu. Rumah nggak ada, ngontrak nggak sanggup, akhirnya satu kamar berdua, Bang Opi. Apa yang terjadi? Kezaliman, zalim. Apapun bagaimanapun ceritanya, tidak boleh tuh dicampur ya. Bagaimana istri pertama, kedua, pasti ada rasa sakit hati. Kalau sudah bicara zalim, hukumnya jadi haram, jadi dosa. Itu satu. Yang kedua, nah bicara soal kismah. Kismah itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan belanja. Nah hal-hal seperti ini juga harus dipikirkan. Kira-kira kalau saya nikah lagi, ngurangin nggak nih hak istri yang pertama? Betul. Atau hak anak-anak yang pertama? Kalau dirasa kurang, apalagi masuk ke dalam kategori zalim, maka ketakutan itu harus membuat kita mundur. Fawahidah, udah satu aja, nggak habis. Yang penting satu berkah maksimal. Tapi kalau yang mampu silakan. Kalau udah bicara kemampuan, kalau ada sih banyaknya kalau ketemu teman Bang Opi, saya mau begini. Kalau bisa jangan deh. betul deh. Iya, ini yang palenya rengat gue aja deh. Gue aja. Lu jangan gitu. Iya, jangan nyamain takdir. Itu dia makanya. Betul. Jujur dari antara 1 sampai 4 yang paling cintai gimana? Jadi gini, kalau bicara, makanya rumahnya gue pisahin. Jadi cintanya nggak tapi ketare. Betul. Coba kalau gue satuin kan ketahuan. Banget, Jadi yang sini gue bilang nanti jangan seperti yang pengalaman kita dapat dari Ustadz ya. Ini jangan bilang sama yang sono gitu. Karena nih lu baru gue beliin daster. Ntar yang ke sono juga bilang gitu. Jangan ngomong gitu. Tapi begitu dia keluar bareng, dasternya baru dua-duanya. Tapi yang penting kita bagaimana caranya ngebahagiain istri-istri kita deh. Kalau aneh ya. Terasa spesial semuanya. Gitu. Oh gitu. Nah, Ibu ada yang nanya lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Maya dari Majelis Talim Al-Jahra Cikarang. Sedikit bercerita ya Ustadz, Irfan. Ini kebetulan temanya sesuai dengan apa yang saya alami kemarin, 1 tahun kemarin, pengalaman pribadi saya. Hampir berproses ta'aruf dengan suaminya orang. Sebentar, Mbak Maya sudah sendirian? Sendiri, kebetulan saya single mother. Oke, sudah berapa lama? Sudah 16 tahun saya. 16 tahun single mother? Enggak, pernikahan saya 16 tahun, kesendirian saya ini 5 tahun gitu menjanda. 5 tahun, meninggal atau pisah? Iya, cerai hidup. Oke, terus? Kebetulan saya dikenalkan sama ketua yayasan saya di Panti Yatim Piatu ya, sama si suami orang ini. Dari situlah visi dan misi kami sama gitu. Hidup itu tentang berbagi dengan lingkungan kita, dengan ya intinya gini ya, dia jatuh hati sama saya tuh jiwa sosialnya tinggi gitu. Sementara di sana dia sudah punya istri yang memang cantik, soleha gitu, bercadar gitu. Nah, singkat cerita kita berproses ta'aruf itu 3 bulan nih ya Pak Ustadz. Sampai saya minta izin ke istri pertamanya, bisa nggak kita ketemu sama istri pertamanya? Izin video call. Dan qadarullah si istrinya tidak memberi izin, tidak merestui karena dia kamu hadir di saat suami saya sudah mapan, saya tidak terima, dia bilang kayak gitu. Ya saya manusia, saya sadar diri ya, oke saya terima, dia bilang kayak saya bilang gitu. Tapi mengenai perbandingan perempuan sama laki-laki itu kan Mbak 1:10, saya bilang kayak gitu. Gimana kalau berbagi suami, intinya pernikahan kita halal, saya minta direstui gitu. Tapi di pihak yang sana saya nggak mau mengizinkan. Kalau pilih kamu lepasin saya, kalau pilih saya lepasin dia gitu. Intinya seperti itu. Jadi intinya kita ya lumayan kucing-kucingan sekian bulan sampai sayanya qadarullah saya sadar diri, lebih baik saya mundur daripada takut dia tinggal bisa berbuat adil gitu ya. Tapi sudah terjadi pernikahan belum? Belum, baru berproses ta'aruf Irfan. Akhirnya saya sadar diri, ya sudahlah, mungkin kesendirian saya ini yang terbaik dari Allah untuk saya gitu. Akhirnya kan saya merenungi, ya Allah kok segini susahnya ya mau mewujudkan impian kehidupan berpoligami secara Islami aja segini susahnya gitu. Sementara dari niat dari hati saya ya, jujur terus terang saya hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah gitu ya, menjalankan kehidupan berpoligami yang sesuai dengan syariah Islam gitu. Saya ikhlas, dia pun ikhlas. Yuk sama-sama mencari surganya Allah, pahalanya Allah untuk kita di alam keabadian. Cuma segitu aja izin saya, tapi di pihak sana tidak
koko tidak memberikan izin, tidak pernah merestui gitu. Ya akhirnya saya akhirnya pilih sendiri aja. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, segitu susahnya ya mewujudkan impian tuh sebenarnya ya simpel aja sih impian saya mah. Cuma kapan punya keluarga yang utuh, kalau seandainya. Kalau ibu jadi yang kedua, yang pertama mah susah. Saya ikhlas Pak. Gitu. Mengenai pembagian hari pun saya terima. Di sana 6 hari, di saya 1 hari. Tapi yang mengenai perasaan saya nggak tahu ya. Mungkin lebih sayang di sana gitu kan. Karena mengingat prosesnya dia pun lebih lama gitu kan. Jika suatu saat tiba-tiba dia mau cari yang ketiga, ibu ikhlas juga? Oh saya ikhlas, insya Allah saya ikhlas. Karena pas saya datang pun di dalam kehidupannya dia udah apa ya di kehidupan itu dia udah mapan. Nah ya, yang intinya ya kita mau berbagi suami, yuk sama-sama kita mengharapkan keridhoannya Allah itu aja gitu loh Pak Ustadz. Apakah perlu izin ke istri pertama? Oke, yang pertama soal izin itu tidak menjadi syarat, namun dia menjadi etika, menjadi attitude. Karena bahayanya kalau tanpa izin, kucing-kucingan tadi itu melahirkan kezoliman. Yang tadinya ini haknya istri pertama, anak-anak pertama, tapi kemudian karena menyimpan kebohongan, pasti ada sesuatu yang diambil. Itu satu. Yang kedua, akhirnya tiap hari selalu bohong. Dari mana? Dari sana. Sama siapa? Sama si Anu. Bayangkan berapa ribu kebohongan tuh yang dikoleksi setiap hari sampai akhir hayatnya. Nah yang ketiga, wajar kalau istri pertama kemudian merasa, ya kamu makan datang di saat suami saya sudah mapan. Ya, istri itu memang ada dua perempuan ya. Pertama istri tantangan yang memang setiap saat selalu menerima tantangan kehidupan, pahit, getir, manis, tangis, tawa kan begitu Bang Opi. Yang kedua ada istri tentengan. Dia udah kenal saat suaminya selalu membawa tentengan. Ayo kita ke mall, nih tenteng mana yang kau mau. Nah, jadi wajar kalau yang pertama tuh kayak, lu datang di saat susah, pahit, getir gue menghasilkan kemapanan. Sekarang iya, gue merasa tertantang dalam kehidupan nih. Pahitnya, sedihnya, tangisnya, tahu-tahu lu datang cuma nerima tentengan gitu. Nah secara perasaan kita memaklumi kalau ada perempuan yang punya perasaan itu. Nah sehingga kalau memang ibu ingin berumah tangga, banyak laki-laki yang lain. Bang Opi baru berapa? 3? Harim. 4 udah. 4 udah. Ini ada. Satu lagi berarti. Satu lagi udah cukup. Artinya banyak laki-laki lain, ibu, yang bisa kita ajak menikmati kehidupan, gitu. Silakan berdiskusi, ajak bicara, apa alasannya. Kalau alasannya biasanya masuk akal, bisa dimengerti, biasanya akan diberikan izin. Contoh misal soal anak keturunan. Dulu kan bagaimana Siti Sarah ya membolehkan Nabi Ibrahim berpoligami dengan Hajar karena merasa bahwa dia nggak bisa mengandung. Akhirnya diizinkan. Nah bisa jadi hal-hal seperti itu tuh melahirkan kebesaran hati dan jiwa istri yang pertama, gitu, macam-macam lah. Tapi kan semuanya bisa mampu seperti Bang Opi. Bang Opi terima kasih ya. Sampai-sampai terima kasih banyak. Berkat terus berbagi kasih. Pak Sofyan juga terima kasih. Ibu-ibu makasih ya. Oke, Kilas Balik bersama Bang Opi sudah kita lalui bersama, banyak inspirasinya. Tunggu bintang tamu lainnya di FVP pada pagi. Dadah, assalamualaikum.